Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, Anda semua yang menyaksikan di video saya saat ini, dan Anda sekarang berada di dalam grup rahasia hipnotis Nuzum. Saya akan memberikan sebuah pelajaran yang sangat dasar sekali, sangat basic sekali. Dan ini adalah pelajaran yang harus Anda lakukan pada saat Anda ingin tampil menjadi seorang juru hipnotis. Bicara tentang hipnotis itu adalah bicara tentang keyakinan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kadang ada orang yang mencoba, pada saat mencoba suyet atau orang yang ingin dihipnotis sama kita itu malah tertawa. Pertanyaannya adalah kenapa dia tertawa? Sebetulnya bisa dibilang itu bukanlah tidak berhasil, melainkan itu sudah berhasil, karena pada saat Anda ingin menghipnotis seseorang tersebut dan Anda pun tertawa, ingin menahan tawa, maka pesan atau sugestinya atau perintahnya atau sarannya pun juga nyampe kepada suyet, sehingga suyet pun juga ingin ikut tertawa. Jadi secara tidak langsung Anda telah memberikan sebuah sugesti atau suyet itu menjadi tertawa, itu karena perintah dari Anda sendiri yang sebetulnya Anda sedang ingin tertawa, sehingga orang itu pun juga akhirnya ujung-ujungnya tertawa. Jadi apapun yang kita dapatkan pada diri kita, maka itu akan bereaksi kepada orang di sekitar kita atau orang yang ada di depan kita. Basicnya sebetulnya kalau untuk pelajaran hipnotis itu sendiri, kita duduk berhadapan kepada suyet, kita minta dia untuk relax, senderan, ya, boleh senderan, boleh enggak. Lalu kita suruh dia relax badannya, suruh dia minta tarik nafas yang dalam. Tangan Anda pada saat ini tarik nafas yang dalam. Jadi gerakan tangan Anda pun ini ikut bermain. Ini adalah bahasa nonverbal. Jadi gunakan bahasa gerak, harus didukung oleh bahasa gerak. Intonasi nada suara Anda pun juga harus sangat jelas. Nada suara Anda harus yakin, tidak boleh ragu sedikit pun. Suaranya pun harus jelas. Dan ada yang bertanya, kalau misalnya saya ingin menghipnotis, dia orang Sunda ingin menghipnotis orang Jawa, bisa, asalkan Anda pun juga memakai bahasa yang dimengerti oleh si suyet. Jadi kalau si suyet ini tidak mengerti bahasa yang Anda gunakan, maka dia tidak akan bisa terhipnotis. Jadi Anda harus menggunakan bahasa yang setidaknya dia bisa dapat paham atau memahami atau mengerti bahasa yang Anda gunakan. Oke, tadi sampai di tarik nafas Anda yang dalam beberapa kali ya. Oke, keluarkan perlahan. Pada saat keluarkan nafas Anda, lemaskan pundak Anda. Pegang pelan. Pegangnya jangan keras-keras, sentuh aja pelan. Tapi suara Anda tetap harus tegas dan jelas. Tetap tegas dan jelas. Paham? Oke. Bagus ya. Oke, tarik nafas lagi yang dalam. Yang kedua kali kita suruh dia ya. Tarik nafas lagi yang dalam. Kita pun juga kadang ikut. Nah, itu namanya bahasa nonverbal. Jadi kita pun ikut mencontohkan, kita pun ikut menghayati. Jadi jangan kita nyuruh tapi kita sendiri pikiran kemana-mana, gitu nggak boleh. Jadi Anda pun juga harus ikut menghayati, ikut mempraktikkan. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan perlahan. Wow, itu tadi Anda lihat gerakan yang tadi saya praktikkan. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan perlahan. Jadi Anda pada saat itu Anda serius, maka dia pun akan menanggapinya dengan serius pula. Jadi apapun yang terdapat pada diri Anda, sikap Anda menunjukkan Anda serius, tidak
ingin ketawa atau tidak ingin menahan tawa, dia pun juga akan serius. Paham sejauh ini? Oke, bagus. Tarik nafas yang dalam. Anda pun juga harus narik nafas Anda. Keluarkan perlahan. Keluarkan perlahan. Lemaskan pundak Anda. Oke. Suruh dia bernapas seperti yang udah kita ajarin tadi. Tarik nafas terus menerus seperti yang tadi saya ajarkan. Tarik nafas lagi yang dalam. Nah, selanjutnya adalah sambil dia narik nafas, kita suruh dia, oke, tatap mata saya, fokus. Lihat mata saya, fokus sambil tarik nafas Anda yang dalam. Nah, seperti itu. Mungkin pada saat Anda ingin sebentar. Oke, pada saat Anda ingin membuat dia fokus kepada mata Anda suruh dia untuk lihat mata Anda, sementara Anda melihat ke arah sininya dia. Oke, dan Anda tidak boleh berkedip. Anda harus menunjukkan Anda serius. Berapa lama Anda menahan kedip? Oke, kita lihat, kita hitung ya. Berapa lama nih saya ngomong. Fokus, lihat mata saya. Hitungan ketiga, Anda akan segera menutup mata Anda dan tertidur pula. 1, 2, dan 3. Tutup mata Anda. Berapa detik? Wow, paling sekitar 7, 8 detik. Kuat gak Anda menahan mata Anda untuk tidak kedip pada saat tadi Anda mengatakan, tatap mata saya, fokus. Pada hitungan ketiga, segera tutup mata Anda dan tidur pula. 1, 2, dannya ya, dan 3. Terus jentikan jari Anda di samping telinga Suyet. Lalu Anda usapkan mata ke depan mata Suyet. Tapi tidak boleh menyentuh mata Suyet. Perlahan aja. Oke, dia sudah nutup mata tuh, tapi dia belum tertidur pulas. Dia hanya menutup mata. Untuk membuat dia tertidur pulas, maka gunakan kalimat penghantar agar dia tidur pulas. Contohnya seperti ini. Ikuti saran dan ikuti suara saya. Anda tidak mendengarkan suara yang lain, Anda hanya mendengarkan suara yang saya katakan. Lemaskan seluruh otot Anda saat ini, biarkan tubuh Anda tertidur jauh lebih pulas. Anda boleh tuh usap-usap tuh nanti pundaknya dia, tapi jangan terlalu keras ya. Itu akan mengganggu sekali kalau Anda usapkannya terlalu keras. Atau Anda boleh juga sambil menurunkan membuat dia tuh seperti ini. Jadi tarikan tangan Anda di belakang lehernya si Suyet itu gerakannya natural, nggak boleh maksa, nggak boleh digituin, nggak boleh. Tapi Anda harus perlahan, pakai perasaan, oke? Paham? Oke. Kalimat penghantar tidur agar lebih pulas itu ada di buku pelajaran yang ada di dalam grup ini. Jadi Anda harus baca minimal. Nggak harus sama, nggak harus hafal, tapi Anda setidaknya paham. Oke, paham? Kalimatnya kurang lebih adalah seperti ini. Biarkan tubuh Anda relaksnya dan itu akan membuat Anda jauh lebih pulas. Intinya kalimat membantu dia menuju fokus kepada tidur lebih pulas. Tapi Anda tetap bisa mendengarkan suara dan perintah dari saya. Paham? Oke, terus sampai dia benar-benar lemes tuh. Atau boleh Anda menggunakan visualisasi kreatif seperti misalkan Anda berada di sebuah ayunan dan Anda sedang duduk di atas ayunan tersebut dan saya bantu dorong, dan semakin Anda terayun-ayun Anda akan semakin tertidur pulas. Pada saat Anda menggambarkan imajinasi di atas ayunan, Anda pun juga harus ikut berimajinasi bahwa Anda pun seakan-akan ada di atas ayunan tersebut. Sehingga intonasi atau tekanan nada suara itu timbul.
sehingga kelihatannya nggak cuma ngomong doang, tapi benar-benar Anda menggambarkan atau mengirim gambaran dari kepala Anda menuju kepala dia. Paham? Oke, bagus. Jadi Anda pun juga, oke, bayangkan Anda berada di sebuah ayunan yang sangat enak sekali untuk membuat Anda jauh lebih tidur pulas. Ujung-ujungnya Anda membuat dia untuk tidur lebih pulas. Kalimat itu. 1, saya ayunkan, dan pada ayunan ke misalnya maunya 10 nanti Anda akan tertidur jauh lebih pulas. 2, oke, terus kalau perlu Anda goyangkan, dorong dia ya, bisa mau ke kanan ke kiri boleh ayunannya, atau mau ke depan belakang, dia kan nanti sambil pegangan tuh. Dan pada mendekati 8, 9 dan 10, 10-nya 10, jatuhkan diri Anda ke dalam tidur yang jauh lebih pulas. Dah, itu tahap yang tadi udah lewat. Sekarang masuk tahap sugesti. Sugestinya apa? Anda bisa baca di dalam buku pelajaran yang ada di dalam grup tadi. Nggak perlu hafal, setidaknya Anda paham. Atau minimal Anda memiliki buku kumpulan sugesti. Misalkan telepon pakai sendal, Anda siapkan sendalnya, dan pada saat nanti Anda membuka mata Anda, bahwa realita yang Anda pikirkan itu tersebut akan menjadi realita di pikiran Anda gitu ya, maksudnya bahwa dia tadinya megang sendal kan disuruhnya, padahal sebetulnya dia tuh megang sendal yang kotor. Jadi pada saat dia buka mata pun, buka mata Anda, terima teleponnya, tempelin telepon itu di telinganya dia, bukan telepon ya, sendal maksudnya. Nanti dia akan megang, terus dia bingung, misalkan kamu pancing lagi, bilang, katakan halo, atau sebelumnya kamu program. Nanti pada saat Anda menerima telepon, Anda akan mendengarkan suara pacar Anda yang di tempat jauh, atau mantan Anda, atau mungkin satu-satu Anda pilih, ibu Anda atau orang tua Anda atau seseorang yang sudah meninggal misalkan gitu ya. Anda boleh rancang skenarionya, Anda rancang dulu, ditulis kalau perlu, biar Anda nggak panik atau nggak bingung pada saat Anda aduh gimana nih. Jadi Anda setidaknya sudah tahu alur cerita, alur imajinasi yang Anda kirimkan kepada si Suyet. Sejauh ini paham? Oke, itu aja yang saya minta adalah saat ini Anda membuat video bahwa Anda seakan-akan, atau kalau perlu ada Suyet ya, atau teman Anda, partner, siapapun, nggak harus Anda hipnotis. Setidaknya saya ingin melihat langkah-langkah Anda dalam hipnotis. Jadi saya bisa tahu letak kesalahan Anda ada di mana, kekurangan Anda ada di mana. Oke, paham? Atau kalau perlu Anda berhadapan seperti ini, di depannya ada si Suyetnya, orang atau siapa. Anda bikin videonya tuh. Anda bilang, lihat mata saya, fokus, tarik nafas yang dalam, hitungan ketiga, segera tutup mata dan tidur pulas. 1, 2, dan 3. Oke, yang kayak gitu aja dulu ya. Nggak, kalau perlu Anda bisa juga sih sampai kalimat membantu Suyet tidur jauh lebih pulas. Oke, sampai jumpa lagi nanti saya akan tambahkan dengan video yang baru lagi yang lebih ke untuk memperkaya apa namanya, ilmu Anda tentang mengenai hipnotis. Jadi nggak harus itu aja, itu dasarnya aja dulu. Nanti Anda akan mengetahui cara teknik seperti halnya gendam dari belakang, atau mungkin tepuk dari belakang, atau mungkin Anda akan bagaimana menghadapi Suyet yang sedang berdiri atau apa. Itu nanti kita masuk ke pelajaran dasar yang ini dulu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.